Deh. Kenapa syarat mengalirnya arus listrik? Listrik ada sumber tegangan, konduktor, dan beban. Jelaskan alasan Anda sesuai dengan kajian teoritis yang Anda baca. Sumber tegangan gunanya untuk apa? Sebagai apa dia? Ya, sumber tegangan. Sumber tegangan itu untuk apa dia itu? Hah? Menyalakan rangkaian. Sebagai sumber awal arus. Sebagai sumber awal arus. Arus itu apa? Arus apa? Arus. Apa pengertian arus? Banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu penghantar persatuan waktu. Ya, yang tertutup. Ya, boleh. Rangka tertutup persatuan waktu. Dan apakah dia bisa mengalir tanpa sumber tegangan? Berarti sumber tegangan sebagai apa di sana? Ya, bukan sumber awal ya. Kayak Anda yang membuat Anda bergerak apa? Karena ada apa? Karena ada energi atau tenaga. Berarti sumber tegangan ini adalah sebagai sumber energi untuk menggerakkan elektron. Jadi kalau sumber tegangannya tidak ada, apakah mampu elektronnya bergerak? Tidak. Jadi sama dengan Anda. Tanpa Anda ada energi, mampu nggak Anda bergerak? Nggak makan aja 7 hari, nggak minum juga 7 hari. Mampu nggak? Nah, sama ini. Jadi sumber tegangan di sini, fungsinya di sini adalah untuk sebagai sumber energi atau tenaga untuk menggerakkan muatan listrik di dalam rangkaian tertutup. Kemudian konduktor. Konduktor, kenapa kita harus ada konduktor untuk syarat mengalirnya arus? Sebagai apa? Sebagai media penghantarnya. Kalau tidak ada konduktor, nggak bisa muatan listriknya mengalir. Anda kasih benang. Benang antara kutub positif ke kutub negatif ke lampu. Mungkinkah dia bergerak? Tidak. Jadi itu yang gunanya konduktor, tempat mengalirnya muatan atau sebagai medianya. Kemudian beban. Kenapa harus ada beban? Kayak lampu. Kemudian ada saklar. Kenapa? Ya karena kalau nggak ada beban tentu nggak ada yang kita hidupkan. Ya enggak? Nah, jadi misalnya ada apa? Hanya baterai saja dengan kabel. Apakah mungkin mengalir? Kan tidak. Bahkan kalau kita hubungkan baterai kabel antara positif dengan negatif, malah dia akan terjadi korslet. Nah, makanya kita perlu beban atau sebagai rangkaian yang dikendalikan, komponen yang dikendalikan. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ininya saya pindahkan dulu supaya nggak tegang. Yang kedua di sini, bagaimana kondisi heat lamp jika saklar push button P1 di off-kan setelah, ini kata kuncinya ini ya, P1 di off-kan setelah di on-kan beberapa detik. Ini kita menggunakan prinsip apa di sini? Prinsip apa? Prinsip dari komponen apa yang kita terapkan di soal nomor 2? Prinsip dari kapasitor. Prinsip kapasitor ada berapa? Ada berapa buah prinsip kapasitor? Ada berapa? 3. Apa-apa saja? Apa-apa saja itu kalau 3? Dua, apa? Pengisian dan pengosongan. Kapan dia mengisi?
Kok 0 volt? Kapan dia mengisi? Anda sudah praktek kapasitor. Kapan bisa dia mengisi? Saat sebuah rangkaian diberikan tegangan sumber. Kapan dia mengosongkan? Pada saat diputus dari tegangan sumber. Nanti Anda saya kasih tambah nilai tugasnya jadi 80. Oke, ini berarti kita menggunakan di sini adalah prinsip dari kapasitor. Nih, udah jelas di sini, nah. Tekankan pada prinsip kerja dari kapasitor. Dari kapasitor ya. Berarti di sini kalau seandainya ini kan di off-kan setelah di-on-kan beberapa detik. Jadi setelah di-on-kan beberapa detik. Kira-kira berdasarkan prinsip dari kapasitor, pengisian dan pengosongan, lampunya tetap menyala apa tidak? Tetap menyala. Sampai kapan lampunya menyala? Sampai kapasitornya habis. Berarti jawabannya di sini bagaimana kondisi lamp? Kondisi lamp itu adalah tetap menyala sampai muatan kapasitornya habis. Itu dia jawabannya. Nah, kemudian bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ini? Kita ceritakanlah rangkaiannya. Yang pertama, ya, sumber tegangan digunakan di sini adalah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan muatan listrik. Pada saat P1 di-on-kan, kita on-kan dulu ya. Pada saat P1 di-on-kan, maka muatan listrik atau arus akan mengalir ke R1 dan C1. Nah, pada saat dia mengalir C1, maka C1 akan mengalami pengisian kapasitor, sehingga muatan kapasitornya nanti akan terisi. Kemudian pada saat dia mengalir ke R1, R1 nanti diteruskan ke basis dari Q1. Nah, karena basis Q1 ada, maka nanti transistor Q1 akan menguatkan arus dari IB atau dari arus basis Q1 menjadi arus IC. Nah, arus IC kemudian nanti diumpankan atau diteruskan ke basis Q2. Basis Q2 arusnya nanti dikuatkan lagi oleh transistor Q2 menjadi IC, IC2 atau IC Q2. Nah, kemudian karena arus pada kolektor di Q2 disalurkan ke, ini relay ya, ke relay, sehingga relay nanti akan terjadi kemagnetan. Nah, pada saat terjadi kemagnetan, maka tuas relay yang awalnya posisinya open, itu nanti dia akan menjadi close. NC akan menjadi close sehingga lampu headlampnya nanti akan menyala. Kemudian pada saat P1 di-off-kan, harus terputus dari baterai. Akan tetapi lampu akan tetap menyala selama C1-nya masih berisi atau masih ada tersisa. Dan pada saat proses P1-nya di-off-kan atau pada saat dia tidak terhubung, maka C1 nanti akan mengeluarkan muatannya untuk mensuplai arus terhadap basis Q1. Kemudian basis Q1 dikuatkan menjadi kolektor Q1 dan dimasukkan lagi, diteruskan lagi ke basis Q2. Dan Q2 dikuatkan lagi menjadi IC Q2 dan relay itu masih terjadi kemagnetan. Otomatis nanti yang saklar dari relay itu akan masih tetap close, sehingga lampu akan tetap menyala sampai muatan kapasitornya habis. Jadi seperti itu Anda menjawabnya nanti. Oke, itu soal nomor 2. Nah, kemudian masih ada lagi satu. Serta analisis berapa lama waktu pengosongan yang dibutuhkan maksimal jika C1-nya adalah 2200 mikrofarad dan R1-nya sama dengan 220 kilo ohm. Rumus pengosongan maksimal apa? 5 RC. Kan maksimal kan? Sama dengan pengisian 5 RC. Berarti itu waktu yang dibutuhkan maksimum. Berarti Anda tinggal kalikan saja 5 dikali C1 dikali R1. Ketemulah waktunya. Tetapi dia di dalam prakteknya dia tidak sama persis. Nggak apa-apa, kita buat saja dulu berdasarkan rumus. Ya. Kemudian soal nomor 3.
Berdasarkan jumlah terminalnya, relay pada gambar 2 ini termasuk jenis apa? Jelaskan prinsip kerja dari rangkaian tersebut. Nih, relaynya ini berapa terminal? Gambar 2. Berapa terminal ini? 1, 2. 1, 2. Berarti berapa? 4 terminal. Kalau 4 terminal jenis relaynya apa? Berarti single pole, single stroke. Berarti SPDT. Berarti jenis relaynya di sini adalah SPST. Ya, SPST ya. SPST. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Pada saat S1-nya di-off-kan, apakah yang terjadi? Lampu di LED 1 dan LED 2-nya. Oh, bentar. Kayaknya Anda salah deh. Ini relaynya, ini kan ada COM-nya 1. Berarti tentu relaynya ini NC ini. Ini NO. Ini COM-nya ini nah. COM-nya ini. Berarti dia SPDT ini. 5 terminal ya. Ini kan dia terhubung ke sini. NC. Berarti SPDT. Bukan SPD, bukan SPST. Ini COM ini. COM. Ini yang ini. Yang titik ini nah. Titik ini yang NC-nya. Titik ini adalah yang NO-nya. Berarti ini adalah SPDT. 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 Iya, double throat. Kemudian ini sudah kita hubungkan dia dengan baterai. Dia terhubung dengan baterai ya. Pada saat dia terhubung dengan baterai, ini kita cobakan di lab kan ada kita projectnya. Pada saat dia terhubung dengan baterai, yang penting dia dihubungkan dulu dengan baterai. Walaupun sakralnya belum Anda tekan, dia tetap akan menyala LED 1. LED 1 akan menyala. Karena apa? Karena dia terhubung dengan NC. Jadi sebelum terjadi kemagnetan, pada saat S1-nya kita masih dalam kondisi open, tetapi baterai sudah kita sambungkan ke rangkaian, itu LED 1 akan menyala karena apa? Kondisinya dia NC. Kan yang ininya, itu kan dia nanti terhubung nanti ke posisi baterai, yang COM-nya. Langsung dia terhubung ke posisi baterai nanti. Nah, kemudian pada saat S1-nya kita sambungkan, sehingga terjadi kemagnetan. Karena terjadi kemagnetan, maka yang COM-nya terhubung ke NC, nanti dia akan berpindah ke sini, ke NO. Nah, karena dia berpindah ke NO, sehingga nanti LED 2-nya yang menyala. Jadi dia nanti pada saat dia S1-nya tidak terhubung, artinya tidak terjadi kemagnetan di relay, maka LED 1 yang menyala, atau yang ke kontak NC-nya yang menyala. Kemudian nanti pada saat dia terjadi kemagnetan, atau pada saat terhubung ya, terjadi kemagnetan, atau S1-nya terhubung, maka nanti yang NC nanti, yang COM-nya nanti akan berpindah dari NC ke NO, sehingga LED 2 yang menyala. Jadi dia gantian. Nanti bisa kita cek di lab. Di lab ada alatnya, kita punya. Oke, itu yang untuk soal nomor 3. Mudah kan? Andanya saja tidak belajar itu. Di buku ada. Semuanya di buku ada, di PPT ada. Kemudian soal nomor 4. Ini adalah prinsip kerja dari rangkaian dioda. Diodanya dioda apa saja yang ada di sini? Jenis diodanya. Dioda apa ini? Kalau simbol begini, penyarah. Kalau begini, zener. Kalau ini, oke. Dioda penyarah, kapan dia bisa mengalirkan arus? Saat kondisinya forward bias. Kalau zener, ya saat reverse bias. Berarti Anda ujiannya 70 aja lah, saya kasih nilai nanti. Nanti kalau ulang boleh nilainya lebih dari 70 ya. Beres Diko ya. Oke. Nah, berarti kalau zener pada saat reverse bias kapan bisa mengalirkan arus? Bisa. Syaratnya apa? Dia bisa mengalirkan arus pada saat reverse bias, zener. Kalau tegangan apanya? Jika tegangan apa? Zener bisa mengalirkan arus pada saat reverse bias jika apa? Silakan dilihat catatannya. Bahasanya bahasa teoritis, jadi nggak bisa dipahami. Jika apa?
Saya pernah membuatkan lengkap di papan tulis itu contohnya. Dioda Zener, dia akan bisa mengalirkan arus dari katoda ke anoda jika titik-titik. Jika dari resistor apa ini? Kamu ini sembarang aja nih, ya. Jika apa? Hubungannya dengan body Zener. Makanya di Zener itu kan ada bodinya ini. Jika apa? Itu tandanya Anda tidak pernah membaca buku. Padahal saya menuliskan di papan tulis lengkap dengan contohnya. Lengkap dengan rumusnya. Ya, begitu. Terus bisa dia mengalirkan arus itu kapan? Tanda Anda tidak membaca buku. Cepat. Kalau nggak nilai catatannya saya kurangi 70 jadi 60. Kapan dia bisa mengalirkan arus? Nol koma tiga. Tegangan apa ya 0,3 ini? Jika apa, Wiyatama? Jika tegangan apa? Lengkap saya tulis sekali papan tulis, saya masih ingat itu. Lengkap dengan rumus, lengkap dengan contoh-contohnya. Oh, ini nol nanti ini. Oh, ini enggak nol ini. Ini, ya, ini. Begitu. Enggak ada hubungannya dengan datasheet ini, De Veres de Koya. Di buku yang saya bagikan ada. Di PPT ada. Katanya Anda sudah mencatat, tidak dikurang-kurangi. Berarti Anda memang tidak membaca. Misalnya itu aja. Jika tegangan sumber besar ya, kalau sama dia masih nol itu. Bukan besar atau sama, besar aja. Ganti aja. Kecil sama. Mana kecil sama ini? Kecil dari mana? Kecil dari tegangan sumber. Masa iya? Coba lihat ini. Kamu yang mencatat yang salah itu, nah. Itu yang dicatat di depannya. Jika Tegangan sumber kebalik ini, nah. balik. Jika tegangan sumbernya lebih besar dari tegangan body Zener. Oke? Jadi Zener itu dia akan mengalirkan arus pada saat reverse bias jika tegangan sumbernya lebih besar daripada tegangan dari body Zenernya. Nah, kalau seandainya dia sama,
atau dia lebih kecil, maka tegangan VDZ-nya itu dia akan sama dengan tegangan sumber, sehingga arusnya akan 0. Kan ada arusnya. Ada kan? Ada kan? Dicatat nah. Kan memang andanya aja yang pelupa. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini body zenernya, zener yang dipasang di sini reverse bias semuanya ini. Nah, berapa body zenernya yang untuk DZ1 di sini? Digambar. Berapa body zenernya? DZ1. DZ1 berapa? Di body garis gambar ini nah. Berapa tegangan bodinya ini? 5, berapa? 5,5. Kalau resistor dibacanya tulisannya 1K2 berarti berapa nilainya? 1K2 berapa nilainya? Kalau 1K saja berapa nilainya? Kalau 1K2 1200. Nah, sekarang kalau dia 5V6 berarti 5 apa? 50K? Siapa yang bilang 50K? 50 gram? Nah, silakan berdiri. 56? Silakan berdiri. Dah, saya ulang kembali. 1K. Kalau 1K2. Kenapa 1200? Kenapa 1200 dia kalau 1K2? Jawabannya benar, tetapi kenapa dia 1200? Berarti sama dengan berapa K dia? Berapa? 1,2K. Mudah itu. Sekarang 5V6. 5,6 volt. Itu aja Anda nggak bisa membacanya. Dan berarti kalau untuk 5,6 volt ini, dia akan bisa mengalirkan arus listrik dalam reverse bias jika apa? Jika tegangan sumbernya lebih besar dari berapa? Dari 5,6. Untuk zener 2. Zener 2 dia akan bisa mengalirkan arus jika apa? Lebih besar dari 8 volt. Oke. Baru kita masuk ke soalnya. Analisis gambar 3, bagaimana kondisi LED 1, LED 2, dan LED 3 jika yang pertama itu adalah S1-nya di-on-kan dan S2-nya di-off. Berarti yang terhubung di sini yang mana? Saklar 1. Saklar 1 kita hubungkan dengan tegangan sumbernya di sini adalah 5 volt. 5 volt ingat itu lebih besar atau lebih kecil dari dioda zenernya? Ah, itu aja lah Anda buat itu. Kalau lebih kecil logikanya apakah dia lampunya akan menyala? Berarti di sini untuk jawaban 4.1 lampunya menyala apa tidak? Tidak. Kenapa dia tidak menyala? Nah, LED 1 tidak menyala karena dioda zenernya 5V6. Kemudian LED 2 kenapa dia tidak menyala? Karena tegangan zenernya adalah 8 volt. Makanya dia tidak akan menyala karena tegangan sumbernya masih kurang dari tegangan zenernya. Kemudian LED 3 apakah dia akan menyala? Tidak. Menyala apa tidak? LED 3. Iya. 5 volt di sini saya. Itu Bu, di belakang Bu. Yang mana? Mana yang 9 volt? Saya masih 1 ini. Kamu tuh nggak menangkap ya. Nah, sekarang LED 3-nya masih di saklar 1. Apakah dia menyala? Tidak. Kenapa tidak? Karena
Apa? Karena reverse bias. D5-nya reverse bias. Itu jawabannya. Oke? Kemudian lagi 4.2. Jika saklar S1-nya di-off-kan, ini di-off-kan ya, saklar S1-nya yang di-off-kan. Nih. S2-nya di-on-kan dengan tegangannya 9 volt. Berarti kan harusnya mengalir di sini. Ini nggak ada nih, keputus. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia mengalir dari sini, masuk dia ke sini, apakah LED 1 akan menyala? LED 1 menyalakah dia? Iya, karena D4-nya reverse bias. Dia di sini nggak dapat sumber tegangan. Tidak menyala, karena D4-nya adalah reverse bias. Itu aja. Kemudian LED 2-nya apakah dia menyala? Kenapa? Ya, karena D6, D7 itu forward bias dan zenernya reverse bias itu tegangannya lebih kecil dari tegangan sumber. Kemudian, LED 3 apakah menyala? Tidak, karena D5-nya reverse bias. Mudah kan? Jadi masalahnya apa? Dosennya yang tidak mengajarkan, Anda yang tidak membaca. Hah? Masalahnya di mana? Anda ujiannya 0, Anda tidak membaca. Jadi bukan dosen yang salah. Semuanya saya kasihkan. Memang Andanya yang pemalas. Bagaimana rasanya menerima nilai ujiannya 0? Hah? Nggak ada, Anda sedih saya lihat itu ketawa-ketawa aja. Biasa aja. Bagaimana nilainya 0? Biasa aja. Karena saya sudah biasa nilainya 0, tetapi saya tetap naik kelas. Begitu. Itu jawabannya paling tepat ya. Ya enggak? Ya. Beda anak SMK dengan anak SMA begitu. Rata-rata mereka itu adalah malas, ujiannya rendah-rendah. Apalagi kalau jurusan mesin sama otomotif. Memang tingkat membacanya rendah, tetapi mereka tetap naik kelas. Apalagi dengan sistem sekarang, semuanya harus naik kelas. Tidak boleh yang tidak. Oke, kita lanjut. Diketahui sebuah rangkaian gambar 4. Mana gambar 4-nya ini? Ada gambar 4. Oh. Gambar 4, transistornya sebagai saklar. Tegangan sumber basisnya adalah 0 volt. Ini kata kuncinya sini adalah tegangan sumber basis ya. Ini kuncinya. Basisnya sumbernya adalah 0 volt. VCC-nya adalah 12 volt. Saat dilakukan pengukuran di titik RC, pengukuran arus ini maksudnya ya, karena ini adalah 0 ampere ya. Saat dilakukan pengukuran arus di titik, atau tanpa arus pun juga boleh, karena udah jelas di sini kan di titik RC sama dengan 0A. 0A berarti adalah 0 ampere. Berdasarkan analisis kajian teoritis tersebut, analisislah berdasarkan kajian teoritis. Kenapa dia 0 ampere IC-nya? Berarti kan kalau ini dilakukan pengukuran arus di titik RC, berarti ini adalah IC. Kenapa dia 0? Nih, padahal di sininya 12 volt. Kenapa? Kenapa IC-nya 0 ampere? Ini jawabannya benar ya. Anda praktekkan nanti akan benar. VB-nya di sini adalah 0. Kenapa IC-nya 0 ampere sementara di VCC-nya dia sudah 12 volt? Anda lihat prinsip kerja dari transistor. Kapan IC-nya bisa mengalir? Coba dibuka. Kapan IC bisa mengalir? Saat apa?
Basis saat basis apa? Nah, pada saat kapan dia bisa ada arus? Kalau kita berikan apa dia? Nah, pada saat sumber tegangan dihubungkan. Kalau dia 0 volt, apakah VBB-nya 0 volt, apakah bisa ada arus yang mengalir di IC? Tidak. Berarti kuncinya di sana yang sebagai trigger atau pemicunya apa? VB atau IB. Jadi IB harus ada. Jadi jawabannya di sini, kenapa IC-nya 0? Karena IB-nya adalah 0. IB 0, IC itu kan sama dengan beta DC dikali dengan IB. Ya enggak? Rumusnya. IC sama dengan beta DC dikali IB. Kalau VBB-nya 0, otomatis IB-nya adalah 0. Kalau IB 0 dikali dengan beta DC, mau 100 pun beta DC-nya, kalau IB-nya 0, pasti IC-nya adalah 0. Berarti IC ini akan mengalir jika arus IB ada. Itu kuncinya di transistor. Selagi IB-nya 0, berapapun Anda berikan sumber tegangan di kolektor, dia tetap tidak akan mengalir. Oke, jadi dia sebagai trigger atau pemicu. Trigger istilahnya kalau di elektronik, pemicu. Jadi harus ada pemicunya terlebih dahulu. Ya, kemudian yang soal berikutnya. Diketahui rangkaian seperti gambar 1. Kok gambar 1 sih? Gambar 4 harusnya ya. Saya ganti ya. Gambar 4 harusnya. RB-nya adalah 100 kilo ohm, RC-nya adalah 2 kilo ohm, dan VCC-nya adalah 10 volt. Beta DC-nya adalah 30, kemudian 0,6. Jadi gambarnya gambar 4 ya, salah. Nah itu tandanya juga Anda tidak memahami soal. Gambarnya salah aja, Anda diam aja, nggak bertanya sama saya. Ya enggak? Gambarnya gambar 1. Gambar 1 apa? Tadi, heat lamp kan? Nah. Tandanya Anda tidak membaca. Jadi soal salah pun Anda telah mentah-mentah saja. Oke, gambar 4. Jadi di sini, ini kita menganalisisnya, lihat yang di buku catatan. Lihat analisis yang dari bagian VB dengan emitter dulu, kemudian kolektor dengan emitter. Kita menggunakan hukum Kirchhoff. Cari IB-nya dulu, berarti di sini adalah VBB sama dengan VB ditambah VBE ditambah VE. VE-nya adalah 0. Nah, masukkanlah. VBB-nya berapa, kemudian RB-nya sudah ada, VBE-nya kan diketahui di sini adalah 0,6. Nah, ketemu dia nanti IB-nya. IB nanti ketemu IC, karena IC adalah beta DC. Punya yang mereka bertiga ini benar nih kayaknya. VB, VBC, VC. Oh, ini salah juga. Oh, ininya benar sih. Oke. Jadi, yang untuk gambar ini yang VB. Nanti yang VC-nya di sini adalah VCC sama dengan VC ditambah VCE ditambah VE. VE-nya juga 0. Nanti akan ketemu di sini VCE. VC-nya juga akan otomatis ketemu karena IC-nya kita tahu. Berarti adalah IC sama dengan beta DC dikali IB. Ketemulah VC. Oh. Oh, ditambahkan saja. Ditambah lihat lagi. Ya, ditambahkan saja VLED. Apanya itu? E itu sama C sama ILED itu sama. Sama lah, karena kan dia rangkaiannya seri. Kalau rangkaian seri kan sama. Betul. Iya, gitu cara jawab. Semua rangkaian seri harus sama. Makanya kemarin Anda praktek dioda, ID sama IR Anda ukur kan dia seri. Harusnya kan satu aja diukur. Tapi karena Anda tidak paham konsep, Anda ukur kedua-duanya. Tapi nggak apa-apa untuk memahirkan mengukur. Jadi kalau misalnya ada antara ID sama IR-nya salah, berarti Anda yang salah. Logikanya nggak mungkin dia berbeda. Karena adalah rangkaiannya seri. Nah, itu kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Karena Anda tidak memahami konsep. Kemudian membaca alat ukur juga masih salah. Itu dia. Jadi sama juga dengan praktek yang dulu ya, mahasiswa itu. Dia praktek reverse bias dioda. Itu kan dia harusnya pasti 0 kan, kalau udah ada penyiaran. Sibuk dia bolak-balik itu, pusing dianya. Jadi dia menung-menung, pusing-pusing. Bongkar-bongkar dipikirnya rangkaiannya salah.
Karena dia ketemu ID-nya adalah 0. Jadi dia harusnya setiap mengukur arus itu harus ada begitu. Ya karena itu tadi, karena tidak membaca. Jadi mereka saya biarkan aja 2 jam itu bolak-balik. Bolak-balik pusing seperti orang kan yang nggak menyala-nyala, yang memang tidak akan menyala. Karena memang konsepnya memang begitu. Nah, jadi ya, ini dimasukkan. Nah, kalau ini VBB-nya 0, tentukan IC. Berarti ini udah 0 aja, nggak perlu lagi dibuat. Jadi buat aja, dan berarti VBB sama dengan ini rumusnya. Karena ada 0, berarti IB-nya pasti 0. Kemudian nanti beta DC, IC sama dengan beta DC kali IB, 0 juga. Berarti ini 0 semua ya. 0 semua. Kemudian VBB-nya 4 volt. Nah, yang inilah nanti yang akan Anda baca. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada saat transistor berada pada daerah saturasi atau cut-off? Nah, daerah saturasi ini adalah daerah jenuhnya. Daerah jenuh itu maksudnya di sini adalah transistor itu tidak akan bisa menguatkan arus lagi. Yang IC-nya tidak bisa dikuatkan lagi. Jadi dia sudah berada di daerah yang maksimum. Maksimum artinya sama dengan penguatannya maksimum. Berarti adalah daerah yang kalau misalnya kita gunakan beta DC-nya adalah 100, berarti dia nanti daerah saturasinya adalah IB dikali dengan beta DC-nya. Berarti itu adalah daerah titik saturasinya. Dia kan arusnya menaik itu. Nanti Anda akan praktek transistor. Selagi IB-nya belum maksimum, sebelum maksimum, maka nanti IC-nya nanti akan naik. Nanti akan Anda coba perhatikan, berbeda-beda, kita variasikan nanti VBB-nya yang berbeda-beda. Mulai dari VBB-nya 2 volt, 4 volt, sampai 12 volt. Nanti IC-nya akan berbeda-beda juga. Kemudian nanti kalau misalnya Anda berikan dia sampai tegangan maksimum, dia akan kemarin kita sudah belajar datasheet-nya. Misalnya tegangan yang untuk transistor BC 512 itu maksimumnya tegangan sumbernya itu VBB-nya itu adalah 25 volt. 25 volt, mungkin 20 volt dia sudah mencapai IC-nya maksimum. Kemudian pada saat 25 volt juga IC-nya maksimum. Berarti itu disebut dengan saturasi. Berarti saturasinya itu adalah 20 volt. Pada saat VBB-nya 20 volt. Atau pada saat IB-nya kapan? Jadi sebetulnya daerah saturasi itu adalah ditentukan oleh IB-nya. Tapi IB ditentukan oleh VBB-nya. Semakin besar VBB-nya, kalau R-nya tetap, maka IB-nya akan semakin besar. Kemudian ini adalah konstruksi relay. Relay tadi sudah ya. Jadi ini tinggal menyebutkan saja. Berarti ini relaynya. Tuliskan masing-masing dari komponen relaynya. Dari masing-masing komponen relay, maksudnya di sini adalah nama-nama komponen, nama-nama terminalnya ya. Jadi mungkin bukan komponen ya, terminal bagusnya ini. Terminal relay. Serta prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya sama dengan yang tadi karena ini masih menggunakan relaynya. Di sini berapa terminal ini? Coil 2. Ini 2, berarti sama dengan SPDT yang tadi. Jadi nggak perlu lagi kita sebutkan. Yang pasti dijelaskan saja. Misalnya di sini adalah coil. Coilnya gunanya untuk apa? Membangkitkan apa? Medan. Membangkitkan apa? Membangkitkan medan magnet, bukan membangkitkan tuas. Kalau membangkitkan tuas nanti tuasnya nanti bangkit dia. Seperti apa itu tuasnya bangkit? Nggak ada ya. Tuas itu bergerak atas bawah, atas bawah. Berarti ini adalah membangkitkan medan magnet. Kemudian di sini spring. Spring apa? Pegas ya. Nah, supaya nanti pegasnya bisa naik turun. Pada saat medan magnetnya ada, maka springnya akan ketarik ke bawah. Ketarik ke bawah menuju kontak NO. Pada saat tidak ada medan magnet, maka springnya nanti akan membanting kembali sehingga armaturnya nanti akan terhubung ke kontak NC. Kemudian ini COM ya, terminal COM. Nah, terminal COM inilah nanti yang posisinya nanti dia akan bergerak-gerak antara kontak NO dengan kontak NC. Kemudian kalau NO kontak ya saklar yang NO ya, NO ini. NO berarti dia akan on jika kemagnetan terjadi di relay. Kemudian kalau NC tidak terjadi kemagnetan maka dia akan on. Kemudian armatur yang besinya ya, besi di tuasnya yang terhubung dengan kop. Nanti yang akan bergerak-gerak. Oke, itu dia. Kemudian, soal nomor 8.
Jika sumber baterainya 12 volt dan sebuah rangkaian kontrol digital membutuhkan tegangan inputnya stabil di 5 volt. Ini topik bahasanya adalah regulator tegangan. Pada Anda belajar transformator, itu ada. Analisislah yang akan Anda lakukan terhadap baterai 12 volt tersebut untuk bisa dijadikan sumber rangkaian kontrol digital 5 volt. Gambarkan inovasi rangkaian yang Anda lakukan dan deskripsikan alasan Anda berdasarkan kajian teoritis dan kenapa rangkaian yang Anda inovasi tersebut bisa menghasilkan tegangannya menjadi 5 volt. Silakan dibuka power supply, transformator atau regulator, materinya. Oke, materi regulator. Tahu saya. Dan regulator itu sudah juga kita pelajari. Nah, IC penstabil tegangan di sana apa? Apa? Regulator ya. Regulator. IC regulator. Ada di bahannya itu dan sudah dibahas juga. IC berapa kode IC-nya? Anda udah capek berdiri? Nah, duduklah. Ada ketemu bahan regulator? Ada bahas itu pada saya nggak masuk, saya suruh lihat videonya di e-learning. Anda yang nggak melihat itu? Belajar online. Berarti Anda pada saat saya nggak masuk, Anda tidak belajar. Itu intinya. Perasaan saya masuk deh ini. Bukan nggak masuk itu. Saya masuk ini. Di lokal ini. Berarti pada saat berarti yang grup hari Kamis berarti. Berarti Anda yang tidak membaca, yang tidak mengerjakan tugas pada saat saya nggak masuk. Oke. Dan ini dia. Jadi kalau tadi kan baterai 12 ya. Spidol saya ini. Coba gambarkan baterai simbolnya Peres Dekoyan. Karena saya harus di depan layar, kalau nggak suaranya nggak kedengeran. Nanti rekamannya. Simbol baterai dulu ya. Baterai 12 volt. Jadi yang baterainya kita ganti yang dari ini ya. Yang ini. Yang ini berarti buat aja simbol baterai ya. Oke, langsung masuk di sini dikasih dia ini IC. IC-nya 3 kaki kayak begini nah. Berarti ini kita ambilnya yang ini dia, nih, sama ini aja. Karena ini kita nggak pakai trafo, kita kan udah baterai tadi 12 volt. Pakai ini nah, simbol 3 kotak ini. 3 kotak. Kasih. Kasih. Buat kotak. Buat kotak. Kotak ya. Oh, lo kok begini? Begini nah. Nah. Ini yang positifnya ini nah. Ada pustakaan tuh. Nah.
Kasih kaki 1 di sana. Bukan. Yang dari positif. Dari positif baterai itu kaki 1. Kaki 1. Terminal yang terhubung ke punya Anda itu. Nah, itu kan kotak tuh IC itu. Iko ha, iko ha. Yang ini Anda kasih kaki 1, inputnya ini nah. Nah, 1, 1. 1. 1. Kaki 1 ya, 1. Kaki 1. Nah, 3 kakinya di sini kan? Kaki 3. 3. 3. 3 ya, 3. 3 aja buat 3, 3. 3 aja. Pusing saya. Nah, yang ininya yang komnya kaki 2. Bisa nggak angkanya lebih besar daripada mata saya mau lihatnya pakai loop begini nah? Anda nampak angkanya itu? Kenapa malu-malu begitu tulisannya itu? Itu apa itu tulisannya? PP apa itu? Terus kok kaki 1 ini? Itu kaki 2-nya pontong tuh, itu patah kakinya tuh. Kalau begitu. Itu pontong kakinya baru tuh. Mana kakinya? Itu nak kasih itu patah kakinya tuh kalau begitu. Sambungkan dia ke negatif. Terus kenapa lagi kecil lagi hurufnya itu? Nah, kamu tulis di jalannya 7805. Yo, 7805. Yang lain silakan dilihat data sheet 7805. Nah, yang 3-nya itu dikasih garis keluar. Berarti dia sebagai sumbernya. Kasih keluar. Oke. Dikasih sana plus 5. Nah, kemudian panjangkan yang massa ke sana. 0 volt. Yang massa. Negatif baterai. Ya Allah. Iyo, dipanjangkan yogiko lurus. 0 volt. 0 volt ya. 0 volt. Oke, siap. Dah, selesai itu. Ini buat 12 volt. Iyalah, buatlah 12 volt. Kan tadi gambarnya instruksinya 12 volt. Dah. Dah ketemu data sheet 7805? Sudah? Sudah? Kemudian cari lagi 7905. Datasheet 7905. Anda perhatikan apa bedanya dia? 78 dengan 79. Sama-sama belakangnya adalah 0505. Apa bedanya? Apa bedanya 7805 dengan 7905?
perbedaan input Hmm. sama output itu. Nah, apanya yang berbeda? Hmm? Hmm? Terus? Yang 9 Bentar. Ini pakai berapa ini? Kok nggak sama? Guys, yang kita lihat bukan terminalnya ya. Dan kita lihat di sini kalau dia 79 itu tegangannya negatif. Outputnya. Kalau dia 78 itu dia positif. Nih. Tadi di soal kita positif 5 volt atau negatif 5 volt? Di soal kita tadi. Soal kita tadi di sini adalah positif 5 volt. Berarti kita gunakan 78 atau 79? 78. 5 volt itu berarti menunjukkan tegangan yang distabilkannya. Kalau dia 05, berarti dia akan stabil di 5 volt. Dengan catatan, ada lagi catatannya. Tegangan sumbernya tidak kurang dari tegangan body IC yang kita pakai. Kalau Zener tadi kan juga begitu. Harus lebih dari bodinya. Kalau yang ini juga begitu. Mirip dia dengan Zener. Kalau kurang tegangannya, dia nggak bisa menstabilkan. Kalau seandainya kita butuh 7809, berarti kita 9 volt, berarti kita butuhnya adalah 7809. Kalau tegangannya negatif yang kita butuhkan, berarti kita gunakan dia adalah 79. Nah, berarti soalnya ini, jika sumber baterainya 12 volt, kenapa kita nggak perlu lagi pakai dioda atau pakai kapasitor? Karena kita sumbernya sudah baterai 12 volt. IC 78 dan 79 atau IC regulator itu adalah dia bekerja di DC. Kalau dia sudah dari baterai berarti sudah DC. Jadi kita nggak perlu lagi pakai dioda. Jadi langsung saja. Apakah kita bisa menggunakan potensio? Bisa. Cuman potensio itu tegangannya tidak stabil. Jadi kadang dia 5,1, kadang dia 5,2. Kalau kita menggunakan microcontroller itu tidak bisa kita gunakan. Kalau dia tidak stabil, itu biasanya adalah chipnya langsung dia rusak. Makanya kita menggunakan IC regulator. Kalau regulator dari awal Anda ukur, kapanpun Anda ukur dia akan stabil lurus. Dengan kita lihat dengan osiloskop. Jadi kalau 7805, dia akan stabil di tegangan 5 volt. Ini juga kita praktekkan. Apakah bisa Anda praktekkan? Tergantung Anda cepat menyelesaikan jobnya. Job sudah disediakan semuanya. Kalau seandainya tidak selesai, ya berarti Anda yang rugi. Saya sudah menyediakan semua job untuk Anda praktikum, termasuk semua komponen, termasuk dengan IC55 juga, termasuk dengan op-amp juga. Jadi kalau seandainya Anda bisa mengejarkan praktikumnya serius, itu bisa semua job selesai. Tapi kalau tidak, ya Anda juga yang rugi, karena Anda yang tidak mencobakan. Jadi ini nanti rangkaiannya tinggal mengasih itu saja. Kita kasih baterai,
Kemudian kita pasang IC-nya berdasarkan datasheet, jangan sampai salah pasang. Untuk 78 dengan 79 itu berbeda. Terminalnya yang input dan outputnya. Jadi input itu adalah kita hubungkan dia dengan sumber tegangan yang akan kita stabilkan. Kemudian yang COM-nya kita hubungkan ke massa. Kemudian yang kaki tiganya atau yang outputnya yang sebagai sumber tegangan yang sudah distabilkan. Jadi istilahnya yang satu kalau untuk 78 itu adalah yang sebelum distabilkan, 3 itu setelah distabilkan. Konsepnya seperti itu. Alasan Anda berdasarkan kajian teoritis. Jadi gambar ini Anda jelaskan kenapa Anda menggunakan gambar seperti itu. Pertama, karena sumber dari baterai dia sudah 12 volt sehingga kita tidak memerlukan lagi dioda dan kapasitor untuk menyearahkan. Itu tegangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan 7805? Karena tegangan yang akan distabilkan adalah positif 5 volt. Nah, untuk positif 5 volt, maka IC regulatornya itu adalah 7805. Berdasarkan datasheet 7805 itu akan menstabilkan tegangan menjadi 5 volt jika tegangan sumbernya itu adalah tidak kurang dari 5 volt atau tidak kurang dari bodinya dari IC yang kita gunakan. Itu aja, selesai. Udah kan? Kemudian, sebuah rangkaian percobaan dioda membutuhkan tegangan mulai dari 1 volt sampai dengan 12 volt. Ini yang sudah Anda praktekkan. Dengan interval 1 volt masing-masingnya, analisis yang bisa Anda kembangkan sehingga baterai 12 volt tersebut bisa digunakan untuk sumber tegangan dioda yang bervariasi. Deskripsikan komponen dan gambarkan rangkaian inovasinya serta analisis argumen Anda terkait dengan rangkaian yang Anda ajukan tersebut. Kita punya baterai 2 volt. Sementara kita ingin tegangan yang kita butuhkan untuk sumber dioda itu adalah 1, 2 volt, 3 volt sampai 12 volt. Berarti kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Potensio. Gambarnya bisa. Gambar kaki 1 potensio kemana? Ke sumber positif. Kaki 3 ke negatif. Yang menjadi keluarannya kaki berapa? 2 dan 3. 2 sebagai positif, 3 sebagai negatif. Dah, selesai. Jadi menggunakan potensio. Alasannya kenapa? Karena potensio itu bukan bisa mengatur ya. Karena potensio ini berdasarkan konsep hukum Ohm. Karena potensio itu adalah resistor yang nilainya bisa berubah dari minimum ke maksimum. Nah, berdasarkan konsep dari hukum Ohm, semakin besar tegangan, semakin besar tahanan yang digunakan di dalam rangkaian, semakin besar juga tegangan yang dihasilkan. Sehingga dengan menggunakan potensio, variasi tegangan yang dari 12 volt baterai ini itu bisa divariasikan tergantung dari posisi potensionya. Kalau perlu Anda sebutkan rumusnya. Rumusnya silakan dibuat di sana. Tulis. V output potensio sama dengan V output potensio sama dengan V output potensio sama dengan tahanan kaki 2 R3 R23 potensio 2 strip 3 potensio ya. R-nya 2, 3, potensio. Oke. Nah, dibagi R total potensio atau R maksimum potensio. R max ya. R max potensio. Nah, kali tegangan sumber di atasnya. Potensio dikali kali P sumber. Nah, itu tegangannya. Sekarang kita coba. Misalnya kalau Anda ukur dia kaki 2 dengan kaki 3-nya, karena itu sebagai output ya. Misalnya tulis di sana contoh. Contoh ya. Contoh. R max sama dengan 10 kilo ohm. R max-nya 10 kilo ohm.
Oke, tegangan sumbernya 12 volt seperti yang ini. 12 volt. Nah, maka V outputnya, V out sama dengan tunggu. Tambah lagi R23. R23 potensio posisinya itu adalah di 1 kilo ohm. Itu bisa Anda ukur itu pakai tahanan 1 kilo aja. Nah, V out-nya, V out sama dengan, masukkanlah angka itu. Iya. Satu dengan 1 kilo samakah dia? Volt ya. Nah, hitung berapa? Suruh temannya ngitung itu. Berapa dia itu? Nah, 1,2 volt. Nah, coba sekarang kalau dia 2 kilo ohm. V out. R23-nya 2 kilo posisinya. Berarti kan kita naikkan lagi. Nah, di sini boleh. Dan di sini aja. R2.3 sama dengan 2 kilo ohm. Nah, masih yang lainnya sama. Di samping ini bagus ya biar saya lihat. 2 kilo ohm. Berapa itu? Iya. 2,4 volt. Nampak kan? Nah, kalau dia maksimum. 12. Berarti R23-nya 12. Ininya diketahui 12. Iya. Di sebelah sana aja. Situ. Anda praktek itu membuktikan semua teori. Jadi dari ini Anda bisa tahu ini potensionya masih bagus kondisinya apa tidak. Diputar maksimum, apakah dia sama dengan sumber baterai. Diputar minimum, apakah dia 0. Kalau tidak berarti potensionya rusak. Maksimalnya 12 atau sorry. R maksimumnya 10. R maksimum 10 sehingga R23-nya juga 10. 10 juga. Sudah, berapa itu? 12 volt. Mudah kan semuanya? Sudah Anda pelajari kan semua yang di UTS? Nah, jadi udah tahu kesalahannya di mana? Ya, masalahnya itu.